Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa pada mata kuliah pengantar ekonomi dengan materi bahasan yaitu ekonomi internasional. Baiklah, kita mulai kuliah kita kali ini. Pengertian ekonomika internasional. Ketika kita membeli suatu barang, misalnya barang elektronik seperti komputer, radio, televisi, dan lain-lain di sebuah komplek pertokoan, kita sering ditawari oleh pelayan toko bermacam-macam pilihan. Misalnya mereka akan mengatakan merek apa yang dicari, kemudian produk domestik atau produk luar negeri atau produk impor. Ya, pertanyaan lagi biasanya ada buatan atau made in mana, rakitan atau build up, bahkan disodorkan cara pembayarannya. Misalnya mau bayar pakai dolar atau rupiah, cash atau kredit, termasuk pajak atau duty free atau tidak, dan lain-lain. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa saat ini tersedianya macam-macam barang dan cara pembayaran transaksi yang ada di pasar domestik, tidak hanya barang-barang buatan dalam negeri, tetapi juga barang-barang impor buatan luar negeri. Bagaimana barang-barang buatan luar negeri bisa tersedia di pasar domestik, dan sebaliknya, bagaimana barang-barang domestik bisa tersedia di pasar luar negeri? Ketersediaan barang-barang tersebut berkat adanya perdagangan internasional atau disebut dengan international trade. Seperti di gambar di atas, ini ada pasar domestik dan pasar luar negeri. Pada saat-saat barang domestik dikirim ke luar negeri, itu namanya ekspor. Maka akan menghasilkan dolar atau devisa, ya, di situ plus dolar. Sebaliknya, barang-barang luar negeri ketika masuk ke domestik atau ke Indonesia itu disebut dengan impor. Maka di situ terjadi transaksi pengurangan devisa atau minus dolar. Itu adalah gambaran sederhana mengenai proses adanya perdagangan luar negeri atau pertukaran barang antara domestik dengan luar negeri internasional. Importir domestik membeli barang-barang luar negeri, sementara eksportir menjual barang-barang domestik ke luar negeri. Tuntutan konsumen domestik dan motivasi pengusaha importir untuk mendapatkan keuntungan menyebabkan barang-barang luar negeri tersedia di pasar domestik. Untuk memenuhi kebutuhannya, konsumen domestik membeli barang-barang luar negeri di mana produsen domestik belum mampu atau tidak mampu memproduksinya sesuai spesifikasi permintaan konsumen domestik tersebut. Oleh karena itu, peluang bagi importir untuk mendatangkan barang-barang tersebut dari luar negeri. Sebaliknya, barang-barang domestik tersedia di pasar luar negeri. Sebagai contoh, mahasiswa Indonesia studi di luar negeri selalu mencari barang-barang Indonesia seperti mie, ya, mie instan, biasanya ada Indomie, Sarimi, Supermie, dan lain-lain. Kemudian bumbu-bumbu kemasan, ada bumbu soto, bumbu kare, bumbu sayur asem, bumbu rendang, dan lain-lain. Kemudian cemilan, ya, cemilan khas Indonesia, ada peyek, kerupuk, kacang goreng, dan lain-lain.
untuk sekedar melepas kangen makanan Indonesia. Di sini berlaku mekanisme pasar, ada permintaan dan penawaran, dan sebaliknya. Terkadang terdapat campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar tersebut dalam wujud seperti tarif ya, bea masuk impor, kemudian subsidi ekspor, kuota atau batasan kuantitas impor, dan lain-lain. Itu semuanya adalah campur tangan pemerintah berupa kebijakan. Dari kegiatan ekspor impor ini, kita akan mendapatkan pembayaran dalam bentuk mata uang asing atau devisa. Jika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, dikatakan surplus perdagangan. Sebaliknya, jika nilai impor lebih kecil dibandingkan nilai ekspor, dikatakan defisit perdagangan. Ya, jika nilai impor lebih besar, ini maksudnya lebih besar ya, jika nilai impor lebih besar dibanding nilai ekspor, dikatakan defisit perdagangan. Transaksi aset keuangan antara penduduk domestik dan penduduk luar negeri juga menyebabkan tersedianya mata uang asing di domestik. Transaksi aset finansial ini dapat berupa saham, obligasi, investasi langsung atau foreign direct investment atau FDI, dan transaksi mata uang asing. Transaksi aset keuangan ini melalui pasar saham dan pasar uang. Kalau teman-teman mau lihat prakteknya yang langsung ya di Bali, banyak sekali terjadi transaksi menggunakan mata uang asing. Ya, misalnya toko-toko kerajinan atau souvenir gitu ya. Biasanya para turis ini langsung membayar menggunakan dolar. Itu contoh konkretnya. Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Dengan kata lain, ekonomi internasional membahas mengenai dampak aktivitas ekonomi terkait dengan perbedaan sumber daya produktif antara negara dan preferensi konsumen, serta institusi yang mempengaruhi aktivitas ekonomi tersebut. Sebagai contoh, sumber daya manusia atau SDM Jepang terkenal sebagai pekerja yang sangat giat bekerja atau workaholic, sehingga memiliki produktivitas yang tinggi. Dengan demikian, SDM Jepang banyak dipakai di berbagai negara di luar negeri atau luar Jepang, karena terkenal bahwa SDM Jepang itu sangat kompeten dan sangat loyal terhadap pekerjaannya, sehingga dinilai lebih efisien. Beda lagi dengan institusi sistem pemerintahan komando, termasuk dalam hal ini sistem kurs. Cina mampu menobatkan diri sebagai salah satu pemain perdagangan internasional terbesar saat ini. Ya, kalau di Cina itu bukan dari SDM-nya, tetapi dari sistem pemerintahan komando atau sistem, kalau kita mengenal itu sistem absolut ya, karena di sana menganut paham komunis, sehingga hanya ada satu partai atau satu penguasa. Sehingga komando kebijakan pemerintah itu adalah pemerintahan komando dari satu sumber. Hal itu menyebabkan sisi positifnya adalah sistem ekonomi Cina bisa lebih ditata dengan baik dan bisa menjadi atau merajai di dunia internasional. Sekarang kita bicara tentang ruang lingkup dan manfaat ekonomika internasional. Materi ekonomika internasional meliputi ekonomika mikro, yaitu penentuan harga dan alokasi sumber daya.
Jadi kalau di dalam ekonomi mikro yang dibahas adalah mengenai harga dan alokasi sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya mesin, maupun sumber daya manusianya. Itu masuk dalam cakupan pembicaraan di ekonomi mikro. Sedangkan ekonomi makro yaitu bicara tentang devisa, tentang kurs, dan penentuan penggunaan sumber daya agregat. Sumber daya agregat adalah segala sumber daya yang dijumlahkan atau dikalibrasikan secara nasional. Itu adalah cakupan pembahasan di ekonomi makro. Secara garis besar, bahasan ekonomika internasional dapat dikelompokkan dalam dua bagian. Ya, lihat gambar di bawah ini. Di situ ada namanya ekonomi internasional yang mencakup tentang pertama sebelah kiri adalah perdagangan internasional. Dan cakupan yang kedua dalam ekonomi internasional adalah keuangan internasional. Jadi intinya di dalam ekonomi internasional itu bahasan besarnya ada dua, yaitu perdagangan dan keuangan, tetapi skalanya internasional. Pertama, teori perdagangan internasional atau disebut dengan international trade membahas mengenai aliran ekspor dan impor barang dan jasa antar dua negara atau lebih. Perkembangan teori perdagangan dari kelompok klasik hingga terkini, integrasi ekonomi dan variabel-variabel kebijakan seperti kendala tarif dan non-tarif akan dibahas dalam kuliah kita ini nanti. Kemudian ruang lingkup yang kedua adalah keuangan internasional atau disebut dengan international finance. Mempelajari tentang aliran modal antar pasar keuangan internasional dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perubahan kurs atau nilai tukar mata uang. Studi perdagangan dan keuangan internasional menjadi begitu penting berkat terselenggaranya perdagangan internasional, baik dalam barang maupun jasa, dan berkembang lalu lintas keuangan internasional. Pada saat yang bersamaan, perekonomian dunia semakin tumbuh dengan adanya perubahan lingkungan internasional. Para pengambil kebijakan dan akademisi dalam membahas dampak perdagangan internasional atau perubahan kebijakan mengenai perdagangan perlu pemahaman teoritis yang memadai dalam menjelaskan pola dan struktur perdagangan internasional. Penjelasan perdagangan internasional dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu negara dapat memiliki keunggulan dan dapat memimpin pasar ekspor produk tertentu merupakan topik yang menarik di kalangan ahli ekonomika internasional. Batasan mobilitas modal dan tenaga kerja antar negara adalah isu yang membedakan teori perdagangan dengan teori ekonomi lainnya. Secara institusional, negara sering berupaya menjamin berjalannya perekonomian domestik dengan baik. Sebagai contoh, untuk melindungi perusahaan-perusahaan domestik, pemerintah menerapkan halangan perdagangan atau biasa disebut dengan trade barrier. Ya, halangan perdagangan dengan luar negeri dengan hambatan-hambatan tarif. Misalnya, hambatan tarif ini disebut dengan tarif barrier atau TP, maupun non-tarif yang sifatnya bukan kebijakan tarif, yaitu non-tarif barrier atau NTB.
Sehingga produk domestik terhindar dari persaingan dengan produk luar negeri. Contoh lain, pemerintah juga menerapkan batasan-batasan imigrasi untuk melindungi tenaga kerja domestik. Hal ini menyebabkan halangan mobilitas tenaga kerja dari satu negara ke negara lain, sehingga efisiensi produksi tidak bisa tercapai. Kenapa tidak bisa tercapai atau jarang tercapai? Karena misalnya seperti contoh Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Taiwan, ataupun Indonesia dengan negara lain, di mana kita sering melakukan mobilisasi pegawai migran atau pekerja migran, ya. Dulu istilahnya yang dulu adalah TKI, tenaga kerja Indonesia. Istilah sekarang dipakai adalah pekerja migran Indonesia atau PMI. Kenapa pekerja-pekerja kita laku di luar negeri atau di Malaysia, di Taiwan, maupun di Korea dan negara-negara lain? Ada beberapa penyebab, diantaranya adalah ongkos atau upah yang lebih murah. Sehingga industri-industri di Korea, Taiwan, maupun di negara yang lain lebih memilih tenaga Indonesia untuk mencapai efisiensi biaya produksi. Itu adalah salah satu contoh kenapa ada halangan mobilitas tenaga kerja di satu negara ke negara lain. Kadang-kadang karena kebanyakan tenaga kerja yang diambil dari Indonesia, tenaga kerja asli di Malaysia maupun di beberapa tempat itu protes karena mereka kehilangan kesempatan gara-gara perbedaan upah. Perkembangan kerjasama ekonomi dan integrasi regional saat ini mencoba menghapuskan mobilitas modal dan tenaga kerja. Sebagai contoh, integrasi ekonomi European Union atau EU atau Uni Eropa telah mencapai taraf pembebasan aliran modal dan sumber daya manusia antar anggota EU. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, misalnya terjadinya barrier atau kendala-kendala tenaga kerja, modal antar negara-negara kawasan, Uni Eropa membentuk suatu kesepakatan bersama di bidang ekonomi. Ya. Jadi Uni Eropa adalah lebih banyak dimotivasi faktor ekonomi, bukan politik. Ya, untuk mengefisienkan industri, mengefisienkan perdagangan, dan juga untuk membatasi perbedaan harga dan tarif antar negara yang saling berdekatan. Seperti kita ketahui, dataran Eropa, negara-negaranya lebih banyak dibatasi oleh daratan. Artinya, antar negara di Eropa itu jaraknya tidak terlalu jauh. Seperti halnya misalnya Prancis dengan Denmark, itu ya, dengan Jerman itu kan saling bersebelahan. Beda dengan Indonesia, kalau kita bayangkan Indonesia, negara kepulauan, yang batas antar negaranya itu jauh-jauh, ya memang itu agak berbeda dengan perilaku di Eropa. Dengan mempelajari ekonomi internasional ini, kita bisa memahami mengapa perdagangan internasional itu penting. Mengapa pemerintah menerapkan hambatan perdagangan internasional? Padahal perdagangan internasional dipercaya meningkatkan efisiensi global. Bagaimanakah dampak pengenaan hambatan perdagangan terhadap kesejahteraan pasar atau kesejahteraan masyarakat? Mengapa negara-negara perlu membentuk regionalisasi, ya seperti Uni Eropa tadi adalah contoh regionalisasi. Maka dengan memahami konsep dasar dan teori perdagangan internasional,
kita bisa memberikan analisis kritis terhadap suatu fenomena perdagangan internasional. Sebagai contoh, di Indonesia sebagai negara sedang berkembang atau NSB yang berbasis pertanian, perlukah mahasiswa berdemonstrasi memprotes kebijakan liberalisasi gula? Maka jawabannya tergantung dari manfaat dan biaya atau benefit cost-nya. Salah satu manfaat yang diterima adalah dengan liberalisasi berarti mendapat kompetisi. Liberalisasi itu kebebasan ya, mengurangi aturan-aturan yang ketat. Itu liberalisasi. Dengan liberalisasi itu bisa menambah kompetisi yang menyebabkan harga domestik gula menurun. Kemudian dari kondisi itu siapa yang senang? Tentu saja konsumen atau masyarakat. Siapa yang rugi? Tentu saja adalah produsen domestik. Karena biasanya produsen domestik harganya akan kalah saing dengan produsen-produsen dari luar negeri atau dari luar. Terutama dari Cina ya, karena dari Cina itu ongkos produksinya sangat murah sehingga barang-barang produksi Cina itu menjadi sangat murah. Hal ini tergantung posisi masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Apakah dia sebagai net consumer, lebih banyak mengkonsumsi dibandingkan produksi, atau sebagai net producer, lebih banyak berproduksi dibanding konsumsi. Dalam kenyataannya, masyarakat Indonesia adalah lebih kepada net consumer. Artinya masyarakat Indonesia itu lebih banyak menikmati sebagai konsumen daripada berperilaku sebagai produsen. Sekarang kita masuk kepada alasan perdagangan internasional. Mengapa bisa terjadi? Perdagangan internasional berbeda dengan perdagangan domestik atau antar daerah. Terkait dengan perbedaan-perbedaan dalam bahasa, selera konsumen, mata uang, kebijakan pemerintah, institusi yaitu institusi hukum, adat istiadat dan politik, dan lain-lain. Perdagangan internasional mungkin terkait dengan bahasa yang berbeda. Tulisan dalam kemasan produk mungkin harus diterjemahkan dalam bahasa lain di mana produk itu akan dipasarkan. Jika tidak, mungkin produk tersebut tidak akan dikenal oleh konsumen di pasar asing tersebut. Sebagai contoh, tulisan menggunakan bahasa Indonesia dalam kemasan sebuah produk Indonesia harus diterjemahkan dalam bahasa Jepang dengan tulisan hiragana atau katakana untuk bisa dikenal dan laku di pasar Jepang. Tapi lain halnya kalau teman-teman yang pernah berkunjung ke daerah Riau Kepulauan ya, misalnya Batam atau di daerah Tanjung Pinang, di sana teman-teman akan menemukan banyak sekali produk-produk consumer good, ya minuman, makanan dan sebagainya, yang didatangkan langsung dari Singapura atau Malaysia. Sehingga di Batam itu tidak ada namanya kerating daeng, ya. Di sana adanya Red Bull. Ya sama saja, cuma produk kerating daeng di luar negeri itu menggunakan name produk atau brandnya adalah Red Bull. Sementara di dalam negeri menggunakan kerating daeng. Contoh lain adalah produk-produk rokok dan tembakau. Kalau teman-teman beli di Batam, ya, Tanjung Pinang dan sekitarnya, Riau Kepulauan, teman-teman akan banyak sekali menemukan produk-produk rokok luar negeri dibandingkan dengan produk rokok dalam negeri. Harganya juga lebih murah, gitu kan. Misalnya rokok Marlboro. Rokok Marlboro-nya adalah Marlboro import
yang akan sangat berbeda dengan Marlboro yang beredar di dalam negeri Indonesia. Itu sebagai contoh, ya. Nanti kalau teman-teman sempat ke Batam atau mungkin ke Rio Kepulauan atau daerah lain yang berbatasan dengan luar negeri, biasanya akan terjadi percampuran produk antara produk domestik dengan produk internasional. Kemudian selera konsumen kemungkinan berbeda antar bangsa, karena selera tersebut merupakan interaksi berbagai faktor-faktor lingkungan yang mengelilingi konsumen tersebut, seperti budaya, iklim, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Di daerah 4 musim, ya, yang memiliki musim panas, dingin, semi, dan gugur, orang membutuhkan alat pemanas atau heater dan selimut elektrik, electrical blanket. Pada umumnya atau pada musim dingin untuk memanaskan suhu kamar atau kasur tempat tidur. Hal tersebut tidak dikenal oleh orang yang tinggal di daerah tropis seperti Indonesia. Perdagangan luar negeri berhubungan dengan mata uang yang berbeda antara dua negara yang berbeda. Sehingga dibutuhkan konversi antara suatu mata uang jika dinyatakan dalam mata uang lainnya. Konversi ini disebut dengan kurs atau nilai tukar atau exchange rate. Nilai tukar tersebut tergantung dari sistem kurs yang dipakai dua negara tersebut. Misalnya seperti sistem kurs tetap atau disebut dengan fixed exchange rate system. Kemudian ada juga sistem kurs bebas atau fleksibel atau floating exchange rate system. Atau sistem kurs mengambang terkendali. Biasa disebut dengan manageable floating exchange rate system. Dalam sistem kurs tetap, kurs ditentukan oleh nilainya ditentukan oleh pemerintah. Jadi dalam sistem negara yang menganut sistem kurs tetap atau fixed exchange rate system, penentuan nilai kurs oleh pemerintah. Sebaliknya, dalam sistem kurs bebas, kurs ditentukan oleh pasar atau interaksi antar pemerintah dan penawaran mata uang. Sementara dalam sistem kurs mengambang terkendali, sejauh kurs berfluktuasi dalam batasan-batasan yang ditentukan, pemerintah tidak campur tangan dengan menjual atau membeli mata uang. Nah, bagaimanakah dengan Indonesia? Indonesia selama ini mengacu kepada sistem kurs mengambang terkendali, ya, di mana apabila kurs mata uang asing khususnya dolar sudah terlalu ekstrim naiknya, Bank Indonesia akan mengintervensi dengan cara menjual dolar, sehingga nilai dolar akan turun dan nilai rupiah akan naik kembali. Begitu juga sebaliknya. Itu adalah yang dianut oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, setiap negara di dunia terkait dengan perdagangan internasional. Ya, jadi sudah tidak ada lagi dunia yang bisa hidup sendiri tanpa berhubungan perdagangan dengan negara lain. Itu disebabkan karena dua alasan utama. Alasan yang pertama adalah negara-negara melakukan perdagangan disebabkan oleh perbedaan kepentingan faktor atau disebut dengan faktor endowment, yaitu antara satu negara dengan negara yang lain terkait dengan geografi, iklim, dan lain-lain.
Jadi ada negara yang memiliki produk perikanan yang berlimpah. Di sisi lain ada negara yang tidak memiliki lautan sehingga kebutuhan ikan laut itu harus impor dari negara lain. Demikian juga mungkin ada negara terbelakang yang belum mampu memiliki produk-produk berteknologi tinggi, maka dia harus mengimpor barang-barang teknologi tinggi dari negara lain karena kebutuhannya. Itu adalah alasan yang pertama. Akibatnya, terdapat perbedaan kemampuan memproduksi suatu barang antar negara satu dengan negara lain. Padahal manusia, baik itu tinggal di suatu negara maupun negara lain, membutuhkan barang tersebut. Sebagai misal, sekarang handphone atau gadget itu sudah dibutuhkan oleh hampir seluruh manusia di dunia. Tapi tidak semua negara mampu memproduksi handphone atau gadget. Sehingga mau tidak mau pasti terjadi pertukaran ataupun terjadi perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Alasan kedua adalah negara berdagang satu sama lain dengan tujuan mencapai skala ekonomis atau disebut dengan economies of scale dalam produksi. Skala ekonomis ini adalah suatu negara membatasi dalam menghasilkan produk tertentu dan memusatkan segala sumber dayanya untuk memproduksi jenis produk tertentu dalam skala yang lebih besar disebabkan lebih efisien dibandingkan negara tersebut memproduksi semua jenis barang sekaligus. Misalnya di negara-negara Eropa, karena lahan yang terbatas dan juga sumber daya manusia yang terbatas, mereka akan lebih memfokuskan kepada produk-produk yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, misalnya produk-produk yang berbasis teknologi. Contohnya Jerman, gitu ya. Jerman dia akan lebih banyak memproduksi barang-barang berteknologi tinggi, ya, seperti barang elektronik, alat transportasi, ya, kendaraan, kereta, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya. Dibandingkan mereka mengusahakan atau mengupayakan produksi pertanian mereka. Ya, meskipun di Jerman juga ada produksi pertanian, tapi tidak menjadi fokus atau tidak menjadi industri yang berskala besar. Sehingga Jerman untuk mencukupi kebutuhan pangan atau ketahanan pangannya, dia akan bekerja sama dengan negara-negara lain. Misalnya dengan Irlandia atau dengan negara-negara Eropa yang relatif fokusnya kepada bidang pertanian. Kemudian dengan terjadinya perdagangan antar negara, maka akan timbul keuntungan perdagangan atau biasa disebut dengan gain from trade, di mana keuntungannya dapat didapatkan oleh kedua belah pihak yang berdagang. Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat lebih luas dari yang diperkirakan. Skala ekonomis ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, nanti kita lihat. Sumbu tegak menunjukkan output produksi atau Q, dan sumbu vertikal menunjukkan biaya produksi rata-rata atau average cost pada tingkat produksi yang masih rendah. Perusahaan mau tidak mau menghadapi biaya produksi per unit yang masih tinggi. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Sumbu tegak atau Y-nya adalah biaya rata-rata atau average cost, AC. Sedangkan sumbu horizontalnya adalah output atau jumlah kuantitas barang. Maka di situ average cost-nya akan membentuk kurva yang menghadap ke atas yang disebut dengan skala ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan output yang dihasilkan
Kenaikan jumlah output yang dihasilkan menyebabkan efisiensi yang meningkat atau disebut dengan economies of scale. Jadi semakin banyak, semakin produk itu dibuat massal, maka biaya yang timbul atau biaya variabelnya akan semakin kecil. Nah, kumpulan daripada jumlah output yang dihasilkan itu disebut dengan skala ekonomi atau dalam bahasa Inggrisnya economies of scale. Namun hal ini ada batasnya. Ketika jumlah output melebihi kapasitas produksi ya dalam hal ini, dan jangkauan pasar yang sudah terlalu luas sehingga menyebabkan biaya transportasi, promosi, agen yang meningkat. Misalnya peningkatan output justru akan menaikkan biaya rata-rata atau diseconomies of scale. Jadi skala ekonomi yang economies of scale ini juga ternyata ada batasnya. Itu batas maksimalnya pada saat pemenuhan kebutuhan itu sudah tercapai untuk daerah-daerah yang terjangkau, maka dia harus menjual atau mendistribusikan barangnya ke daerah yang lebih jauh. Tentunya hal ini meningkatkan biaya-biaya pengiriman, biaya promosi, dan sebagainya. Dan ini kadang-kadang justru menurunkan atau menurunkan laba atau menaikkan biaya produksi. Dalam kondisi ini, di mana kita lihat di dalam tabel ini, di kurva yang sebelah kanan garis median, itu adalah yang disebut dengan diseconomies of scale atau skala ekonomi yang sudah mulai tidak menguntungkan, sudah mulai meningkatkan biaya dan mulai menurunkan keuntungan secara global. Saya kira itu dulu yang kita bahas dalam ekonomi internasional. Step by step kita bahas supaya lebih mudah untuk dipahami. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan juga berkomentar kepada para mahasiswa Politeknik Pesturian di kolom komentar channel ini sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.